Selamat datang di kanal Balaruka. Tempat saya, berbagi temuan. Tanpa ada kepentingan, untuk memenangkan argumen. Di episode sebelumnya, saya mengutarakan definisi dari kata Islam dan Muslim. Yang saya masukkan ke dalam dua ayat super di dalam Quran, yaitu tentang maksud dari kalimat, agama di sisi Allah ialah Islam. Dan maksud dari kalimat, janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Muslim. Ditambah satu lagi ayat super di episode kali ini, yaitu ayat yang menyatakan, bahwa umat Muslim, adalah umat yang terbaik. Saya sengaja memilih ayat yang demikian sebagai perwakilan. Karena ayat-ayat tersebutlah yang berpotensi besar, menumbuhkan superioritas semu, pada sebagian besar golongan penganut Islam. Dan saya tidak berharap, superioritas semu dalam bingkai kotak label agama, untuk diteruskan oleh pihak manapun juga. Mari, kita tengok. Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Kata-kata, di awal kalimatnya, yang berbunyi. Kuntum, hoiro ummatin, uhrijat lin nasi. Diterjemahkan sebagai, kamu, yang di sini diartikan sebagai umat Islam, adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi, mudah kita simpulkan pernyataan dalam ayat tersebut, bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sekarang, mari kita masukkan pengertian Islam sebagai sikap batin ke dalam ayat ini. Sehingga kita dapatkan pengertiannya sebagai umat yang berserah diri kepada Tuhan, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bagaimana bisa umat yang berserah diri kepada Tuhan menjadi umat terbaik? Ya jelas bisa, karena Tuhanlah yang paling paham tentang segalanya. Sikap berserah ini, seperti menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Jelas hasilnya akan baik, bahkan terbaik, karena ditangani langsung oleh ahli yang paling ahli di alam ini. Berserah diri, adalah seperti menempatkan Tuhan sebagai konsultan, sekaligus bos tertinggi. Sehingga ego kita, posisinya berada di bawah dari kehendak Tuhan. Umat yang mampu berserah pada Tuhan, tentu saja dipastikan, perilakunya, sesuai dengan seperti yang digambarkan kalimat lanjutan dari ayat ini, yaitu menyuruh pada yang makruf alias baik, dan mencegah yang mungkar alias buruk, dan tentu saja, beriman kepada Allah. Sampai di sini, saya harap, pemirsa bisa merasakan sendiri, bahwa Islam adalah sebuah kata, yang memiliki definisi yang jelas. Islam itu sebuah kata yang memiliki maknanya sendiri. Tidak terkait dengan hal lainnya selain dari maknanya itu sendiri. Yang dalam Quran, Islam dijelaskan sebagai sikap batin kita, yang berserah kepada Tuhan. Ajaran berserah diri kepada Tuhan ini, adalah salah satu ajaran ketuhanan, yang akan membantu kita menjalani kehidupan dan mengantarkan kita kembali kepada Tuhan. Dan ini adalah ajaran yang universal. Meski begitu, kita dihadapkan pada realita yang menyedihkan. Selepas kepergian Nabi Muhammad, ajaran ini mulai diklaim segelintir orang sebagai label kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam. Dengan masing-masing kelompok saling berbeda pandangan, bahkan beberapanya mengusung permusuhan dan perpecahan secara terang-terangan. Dari pendapat-pendapat tersebut, terbentuklah Islam, sebagai suatu sistem kepercayaan. Dengan segala aturan-aturannya yang mengikat, atau yang sering disebut-sebut sebagai syariat Islam. Yang dipercaya oleh penganutnya, syariat ini adalah hukum Tuhan. Fenomena ini tak terhindarkan mengantarkan saya pada pembahasan selanjutnya, tentang syariat. Semoga keruwetan manusia terurai, dan segalanya segera dikembalikan pada posisi yang semestinya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.